Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Muhammad dari kelas 10 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran sejarah dengan materi yaitu cara berpikir sejarah yang di dalamnya menyangkut ada 4 poin yang saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, apa aja sih konsep sejarah itu? Yang ketiga, bagaimana sih konsep sinkronik itu? Yang keempat, seperti apa konsep diakronik itu? Nah, jadi kita langsung saja. Poin yang pertama, pengertian sejarah. Yang pertama, secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 poin. Poin yang pertama, sejarah yaitu asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau berarti sejarah itu mengandung fakta ya. Tidak hanya omong kosong biasa, misalnya tidak hanya omongan yang tidak dapat bisa dibuktikan kebenarannya, melainkan sejarah itu mengandung fakta. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian. Yang ketiga, dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencarian. Yang keempat, dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis yang juga mempunyai pengertian tentang sesuatu yang telah terjadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herodotus, bahwa sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, yaitu catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahannya secara nyata dengan segala sebab dan akibat. Yang ketiga, menurut Sartono Kartodirjo, yaitu sejarah sebagai objektif dan sejarah sebagai subjektif. Dan yang terakhir menurut Muhammad Yamin, sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, kalau menurut Muhammad Yamin, sejarah sebagai ilmu pengetahuan berarti sejarah itu dapat dijadikan sebagai edukasi dan dapat dipelajari oleh kita. Terus disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Berarti sejarah itu mengandung fakta dan faktanya pun pasti akurat karena dilakukan penyelidikan sebelum menentukan kebenaran tersebut. Nah, konsep sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan tokoh pelaku dari terjadinya suatu peristiwa. Contoh, pertempuran Bojong Kokosan. Tokoh pelakunya siapa? Ya, pasti penduduk setempat atau masyarakat setempat. Khususnya masyarakat Sukabumi. Yang kedua, ruang. Ruang yaitu tempat terjadinya berbagai peristiwa baik alam maupun sosial. Contohnya peristiwa Bojong Kokosan. Tempat terjadinya itu di mana? Ya, di Sukabumi ya. Nah, itulah yang disebut sebagai ruang. Terus yang ketiga, waktu. Jarak atau lama berlangsungnya suatu kejadian. Contohnya peristiwa Bojong Kokosan. Lama berlangsungnya pertempuran itu tuh berapa hari sih? Nah, berapa minggu dan berapa bulan misalnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan waktu, yaitu jarak atau lama berlangsungnya suatu kejadian ya. Nah, yang poin yang ketiga, konsep diakronik. Apa sih konsep diakronik itu?
Konsep diakronik yaitu sesuatu yang melintas atau yang melampaui dalam batasan waktu. Dalam batasan waktu. Konsep diakronik ternyata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi yaitu waktu berdasarkan zaman. Contohnya kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya periodisasi SMA. Nah, terus periodisasi zaman kuliah misalnya. Terus yang periodisasi SMP. Nah, itulah yang dimaksud periodisasi, waktu berdasarkan zaman. Terus yang kedua, kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi yaitu waktu yang detail, menjelaskan waktunya yang detail dan rinci misalnya. Contohnya kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari lagi. Kita seminggu ke depan misalnya ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Seninnya kita melakukan aktivitas olahraga misalnya. Terus hari Selasanya kita melakukan bermain misalnya, bermain sama teman ya. Dari jam berapa sampai jam berapa misalnya ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kronologi, berarti yaitu menjelaskan secara rinci dan detail. Waktunya dapat diketahui, kegiatan apa misalnya. Pokoknya detail dan rinci ya. Kalau kronologi. Nah, lanjut. Nah, konsep sinkronik. Apa itu konsep sinkronik? Konsep sinkronik yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Kalau dapat disimpulkan, konsep sinkronik itu bersifat deskriptif ya, karena menjelaskan satu objek atau satu peristiwa. Tidak kemana-mana ya, hanya fokus terhadap satu peristiwa yang akan kita bahas tersebut. Kita ambil contoh konsep sinkroniknya, misalnya pembacaan teks proklamasi. Nah, itu berarti kan menjelaskan tentang satu peristiwa ya, peristiwa pembacaan teks proklamasi tersebut secara rinci dan detail misalnya. Pada saat pembacaan teks proklamasi tersebut ada peristiwa apa, kejadian apa misalnya ya. Berbeda dengan konsep diakronik. Kalau konsep diakronik mah kan hanya menjelaskan zaman-zamannya ya, garis besarnya saja misalnya kayak begitu. Kalau konsep sinkronik mah menjelaskan secara rinci dan detail, tapi menjelaskannya itu hanya satu peristiwa, tidak kemana-mana misalnya ya. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.